Kan Ahilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bunda yang hadir di masjid ini dan pemirsa BTV dimanapun Anda berada, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bunda, setiap di antara kita pasti ingin ibadah kita diterima oleh Allah. Iya apa iya? Apa di antara syarat ibadah itu diterima? Syaratnya ada dua. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, syaratnya itu harus ikhlas. Harus apa? Harus ikhlas. Yang kedua, syaratnya harus ittiba. Apa? Apa itu ittiba? Ittiba itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya melakukan segala sesuatu hanya karena dan untuk Allah. Betul? Maka mohon maaf, dalam ibadah tidak boleh ingin dilihat oleh orang lain. Betul? Dalam ibadah gak boleh ingin dipuji oleh orang lain. Hati-hati dengan penyakit hati namanya ria. Namanya siapa? Ria. Ada di sini orangnya. Apa itu ria? Ria itu setiap amalan yang kita lakukan, amalannya hanya ingin dilihat oleh orang lain. Betul? Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 264, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau menghabiskan, menghancurkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang lain. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mohon maaf, ada nggak orang yang suka pamer tentang ibadahnya? Ada. Ada nggak? Ada nggak orang yang infak sodako bilang-bilang sama orang lain? Ada nggak orang yang berangkat haji umroh, kemudian waktu haji umrohnya lebih banyak selfie-nya daripada zikirnya? Ada? Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya? Mohon maaf, emang gak boleh? Boleh, silahkan. Tapi hati kita bersihkan, betul? Khawatir, yang namanya hati kan mudah terbolak-balik. Betul? Maka kita diajarkan ame guru kita, jangan serba dikit-dikit posting amalan kita. Betul?
harus ada amalan yang kita sembunyikan. Harus ada amalan yang kita rahasiakan. Gunanya untuk apa AA? Untuk jagain hati. Khawatirnya di hati ada riya, betul? Kan gak sedikit di antara kita kadang-kadang sholat bikin status OTW rakaat kedua. Lagi sholat itu. Mohon maaf AA, mohon maaf kadang-kadang dia berangkat haji umroh. Sebelum berangkat bikin walimatul safar, baik atau tidak? Baik, bagus, minta doa, minta izin, minta maaf silahkan. Tapi nggak sedikit alasannya kenapa bikin walimatul safar. Iya AA, biar semua orang tahu. Dan biar nanti saya pulang haji umroh dipanggil Pak, dipanggil Bu Hajah. Betul? Tidak ada yang salah dengan walimatus safarnya, silahkan. Tapi jagain hati. Khawatirnya ada riya di hati kita. Betul? Sedekah. Boleh sekali-kali kita bilang ame orang, boleh. Buat motivasi orang, betul? Tapi kalau setiap sedekah kita bilang, ini masjid. Ini masjid nih. Mana masjid? Iya, ini masjid. Iya. Oh, ngasih tahu doang nggak ya? Nih kadang-kadang ada yang bilang gini, ini masjid kalau bukan saya nggak akan jadi masjid. Ini kan semennya dari, pasirnya dari, gentengnya dari, semua gara-gara. Sok, punten. Masjidnya ada, orang sholat di sana, tapi mohon maaf, kalau semua kita ceritakan jangan-jangan pahala kita habis, betul? Maka bunda sayang, jangan menghancurkan amal ibadah kita karena riya di hati kita, betul? Ini yang mungkin disampaikan oleh teman-teman dari BTV pamer syariah. Betul amalnya bagus, tapi ada pamer di dalamnya. Bunda ngaji, bikin postingan, boleh nggak? Boleh. Bunda datang ke BTV, ketemu AA, ketemu Bang Bedu, senang. Share, betul? Biar apa? Niatnya biar ada orang yang terinspirasi. Biar orang termotivasi, betul? Tapi ingat, Bunda berangkat ngaji, tapi jangan rendahkan orang yang gak ngaji. Jangan Bunda bilang, alhamdulillah aku mengaji sama Ahilman, insya Allah aku mah ahli surga. Terus Bunda bilang sama yang gak ngaji, dia mah gak ngaji, susah, senam jumba semangat, ngaji gak mau. Jangan-jangan orang yang tidak ngaji hatinya bersih lebih mulia di hadapan Allah. Betul? Daripada kita yang suka ngaji tapi hatinya kotor. Betul? Jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah dan merasa salah itu soleh. Catat status hari ini itu. Tepuk tangan buat Bunda semua yang hadir. Baik, sekali lagi sekarang Bunda mau kasih kesempatan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada. Tadi saya kenceng, nggak ada sekarang. Mana? Nih, oke, ya Ibu silakan. Ya Bu, diri Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iim Halimatus Sa'diyah. Saya berasal dari Majelis Ta'lim Al-Falahiyah Jayanti Tangerang. Tangerang. Tepuk tangan buat orang Tangerang. Ibu Iim. Boleh saya mau pantun dulu? Boleh. Tapi bukan pantun ya. Boleh. Ngajak teman-teman biar semangat ngaji. Boleh. Iya. Ikan teri, ikan lele. Cakep. Kita ada di BTV le. Kenapa nggak ubur-ubur?
Ubur-ubur udah kebanyakan. Iya. Ikan teri, Jadi biar ikan lele. teri, ikan lele. Iya. Kita ada di BTV Lek. Iya. Bang Bedu, balas dong. Burung cendrawasih makan sekuteng. Cakep. Cakep. Terima kasih udah datang. Alhamdulillah. Mohon maaf saya mau nanya boleh? Boleh. Jadi begini, saya itu punya pengalaman, saya punya teman. Boleh dibilang teman saya itu banyak duit atau bilang oleh orang kaya. Boleh dibilang suaminya juga status pekerjaannya juga sangat hebat. Hebat. Pokoknya dia itu di atas rata-rata orang gitu ya. Di atas Mungkin, rata-rata lah iya, ya. di atas rata-rata keuangannya boleh. Mantap lah pokoknya. Mantap pokoknya. Terus setelah itu dia ini si ibu ini suka ngikut kajian bersama pendakwah terkenal. Oh, seperti Jadi dulu juga saya sering bersama dia dekat, ibu sempat dekat sama beliau. Temenan. Pernah ya? dekat, malah kajian bersama dia itu kemana-mana saya suka bareng. Oh, bestie lah sama dia. Besti, emang Besti. bestoy gitu ya. Pokoknya hebat deh. Hebat. Setelah itu, tapi saya untuk sekarang ini jarang bersama dia. Malah boleh dibilang saya itu udah agak jauh bersama dia. Karena kenapa? Saya jenuh. Oh, Saya jenuh. malas bareng sama dia karena dia itu sering pamer. Iya. Kalau ibu mah Sering enggak ya? pamer. Malah dia kan suka pamer masalah pakaian dia, perhiasan dia, terus alat-alat buat sholat dia, malahan dia suka pamer masalah ibadah dia. Malahan waktu itu dia sholat, pas giliran waktu sholat saya cuman bawa mukena, dia lupa bawa mukena. Saya tawarin, Mbak kalau itu mukena saya aja yang Mbak pakai. Terus apa kata dia? Mohon maaf Mbak, katanya saya nggak bisa pakai mukena yang harganya biasa-biasa aja. Kata dia gitu. Sebab apa? Kenapa? Saya mah suka alergi gitu ya. Orang kaya. Kalau memang. boleh tahu harga mukena ibu berapa sih? Dia mah harga mukenanya mungkin jatong-jatong Jutaan ya? gitu. Kalau ibu mukenanya berapa harganya? Puluhan ribu. Berapa? Boleh ngeredit itu juga. 60.000. Terus untuk sekarang ini dia itu kan suka ngikutin pengajian yang elit-elit gitu. Yeah. Dia nggak mau ngikutin pengajian yang tiket harganya murah. Sebab apa? Bagi dia yang kajian-kajian tiket harganya murah itu bagi dia itu tidak ada manfaat dan tidak ada keistimewaan gitu di situnya. Iya. Terus sementara ini dia itu ngikutinnya kajiannya itu yang dengan ibu-ibu sosial kita gitu, yang suka-suka pamer begitu. Okay. Saya menyayangkan, kasihan ya kalau sekiranya begitu, walaupun dia ngaji di kajiannya yang sangat bonafit yang mahal, tapi kenapa ya selama ini dia itu hanya untuk pamer. Tuh, jadi saya kasihan, berarti yang selama ini dia masuk kajian, yang selama ini dia ikutin kajian-kajian yang sangat mahal bagi dia, yang emang sekelasan dia. Tapi kenapa ya kajian itu tidak masuk ke dalam otaknya ya? Tuh, saya kasihan, itu harusnya gimana pendapat AA itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung silakan. Bunda, setiap kita belajar pasti kita berharap ilmu kita bermanfaat, betul? Sering kita baca doanya, ayo sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya, nggak usah diulangi. Bukan diikutin itu. Itu bukannya diikutin. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Kira-kira bunda teh ngaji, bunda teh taklim, bunda teh kajian, gimana caranya melihat apakah ilmu kami bermanfaat atau tidak? Setidaknya ada 4 ciri ilmu itu bermanfaat. 1,
Ilmu itu bermanfaat, membuat kita tambah dekat dengan Allah, betul? Tambah yakin ke Allah, tambah dekat kepada Allah, dan membuat kita makin tahu diri siapa kita di hadapan Allah, betul? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu bertambah ibadahnya kepada Allah. Sholatnya makin baik, betul? Sedekahnya makin banyak, betul? Ibadahnya makin luar biasa. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat itu makin senang dia beramal soleh. Senang bantu orang, senang nyenengin orang, senang menghadirkan kebaikan dalam hidupnya. Amal solehnya tambah banyak, betul? Dan yang keempat, ciri ilmu itu bermanfaat, makin indah akhlaknya. Maka mohon maaf, kalau ada orang yang belajar, ada orang yang ngaji, tapi akhlaknya nggak tambah indah, mohon maaf. Jangan-jangan ilmunya dia dapat, tapi manfaatnya dia tak dapatkan. Ilmunya dia dapat, tapi berkahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering bilang, Bunda, biasanya orang itu makin berilmu makin merunduk, betul? Makin merendahkan hati. Jangan merasa paling baik dibanding orang lain. Dia akan melihat setiap orang, mohon maaf, sebaik-baiknya diri kita lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain lebih buruk diri kita. Itulah orang yang berhasil ngajinya, orang yang berhasil taklimnya. Kenapa? Karena ilmunya bermanfaat. Punten, ngaji bukan hanya sekedar tambah pinter. Kalau hanya tambah pinter, Google dan YouTube lebih pinter daripada kita. Betul? Apa yang tidak ada di YouTube dan Google? Ada nggak? Bunda bisa cari, Bunda bisa temukan. Kalau sekedar pinter, mereka lebih pinter. Tapi hari ini yang susah nyari orang benar. Betul? Orang pinter belum tentu benar. Orang benar insya Allah. Maka pertanyaannya, jadi orang benar. Kalau dia masih suka pamer, suka rendahin orang lain, belum jadi orang benar. Ilmunya baru sampai di tangan saja, belum sampai ke dalam hatinya. Insya Allah. Yang dirindukan, wow. Berarti ini ada surga yang tak dirindukan, ada surga yang dirindukan. Ustadz Hilman izin cerita, Ustadz. Di kantor saya ada itu geng ukhti syariah yang pakai hijab lebar. Saya senang sih lihat mereka rajin ibadah gitu. Cuma mereka ini tuh kalau di sosmed nyebelin banget, Hilman. Selalu posting kegiatan ibadah yang jatuhnya sih seperti pamer, kayak pamer. Misalnya nih, ada yang statusnya gini, Alhamdulillah menu buka puasa Senin ini. Alhamdulillah menu buka puasa Senin ini. Aku mah rajin puasa Senin Kamis walau Ramadan udah lewat. Emangnya kamu puasanya cuma pas Ramadan doang? Hihihi. Ada gini. Apa pendapat Ustadz terkait fenomena seperti ini, Ahilman? Silakan Ahilman. Bunda. Tentu ini adalah fenomena yang tidak baik. Merasa diri paling baik dari orang lain itu adalah sesuatu yang tidak baik. Makanya sering AA bilang ada 4 dosa orang yang punya dosa selain dosanya. Kan dosanya udah dosa tuh. Tapi ini ada 4 dosa orang yang punya dosa selain dosanya. 1, merasa tidak punya dosa. Jadi saat kita merasa tidak punya dosa dosa. Betul? Padahal mohon maaf, kita punya dosa tidak? Dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Terus Bunda mohon maaf, kadang ada yang merasa diri tidak punya dosa. Hati-hati, merasa tidak punya dosa itu dosa. Betul? Karena hakikatnya kita ini dimuliakan, dihormati
Satu alasannya, karena Allah nutupin dosa-dosa kita. Setuju? Yang kedua, dosanya orang yang punya dosa selain dosanya, yaitu sibuk dengan dosa orang lain. Merasa diri paling baik, melihat orang lain di bawah kita. Dan kalau orang lain punya dosa, rasanya senang kita ngomongin dosa orang lain. Hati-hati, itu dosa. Jelas? Yang ketiga, tidak mau bertobat dari dosa. Udah tahu salah, tapi nggak mau meninggalkan kesalahan. Dosa? Tidak mau tobat dari setiap dosa. Dosa? Udah tahu dosa tapi nggak mau ninggalin dosa. Ada nggak yang begitu? Ada istilah nanti aja kan masih muda. Kalau mau berubah nanti aja agak tuaan dikit. Pertanyaannya umurnya sampai apa enggak? Betul? Dan yang keempat, hati-hati. Putus asa dengan ampunan Allah. Itu juga dosa. Makanya untuk kita semua yang punya dosa, jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Karena ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Betul? Maka fenomena yang tadi ditanyakan sebaiknya dihindari. Hati-hati ya. Jangan kemudian kita merasa diri paling baik, pamer kepada orang lain. Kemudian orang yang tidak berbuat sama dengan kita seperti hanya mereka tidak punya amalan yang lain. Mohon maaf. Bunda pernah dengar kisah, satu kali ada seseorang yang ketika di dunia seakan-akan beramal menjadi amalan orang surga, tapi ternyata nanti masuk ke dalam api neraka. Dan sebaliknya, ada orang yang di dunia hidupnya seakan-akan sibuk beramal neraka, tapi ternyata nanti Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Ada orang yang kelihatannya soleh, Bunda, soleh, baik, yang kita lihat dia akan masuk surga, tapi ternyata dia masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Ketika ditanyakan, karena di hatinya ada prasangka buruk kepada orang lain. Dia beramal surga kelihatannya, tapi hatinya kotor. Ternyata hati yang kotor itu mengantarkan dia masuk ke dalam api neraka. Sebaliknya, Bunda sayang mohon maaf, ada orang yang kelihatannya beramal neraka. Enggak kelihatan amalannya apa, tapi ternyata dia masuk ke dalam surga. Ya Rabb, ternyata dia punya amalan tersembunyi yang tidak pernah kita tahu. Apa? Setiap malam dia tidak pernah tertinggal sholat tahajud. Apa artinya? Jangan suka menilai orang dari covernya, betul? Yang paling tahu isi hati siapa? Allah. Yang paling tahu ibadah kita siapa? Allah. Yang paling tahu amal kita siapa? Allah. Yang paling tahu amal kita siapa? Allah. Jangan suka menjudge surga neraka seseorang karena kita tidak tahu seperti apa. Betul? Allah Maha tahu seberapa kuat ibadahmu. Kita nggak tahu. Betul? Ada orang yang kelihatannya soleh, lihat ujung hidupnya belum tentu dia soleh. Betul? Ada orang yang kelihatan salah, tapi lihat ujung hidupnya ternyata dia bertobat, minta ampun kepada Allah, memperbaiki dirinya. Boleh jadi dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bunda sayang, tolong catat ini. Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Belajar merendahkan hati atas setiap amal yang kita lakukan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Ya itulah. Jadi memang hal yang bisa mengganjal kita masuk ke dalam surga adalah salah satunya dengan adanya kesombongannya. Sedikit pun ya, sebesar biji
ziarah pun itu mengajak kita masuk surga tuh ayah. Masya Allah, itulah tadi Bu, kalau kita merasa amal ibadah itu paling bagus banget, gara-gara ada sedikit mengajak kita masuk surga nanti ayah. Baik, oke, sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Siapa yang mau? Siapa? Silakan mau tanya. Ayo. Silakan. Oke. Baik Bunda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Bekti dari Komplek BPI Majelis Taklim Hidayatullah Panggung Rawi Cilegon. Cilegon, tepuk tangan buat orang Cilegon. Ibu Bekti. Ya. Ya. Jadi saya itu punya unek-unek gini ya, Hilman ya. Iya. Tanya nih ya, tanya. Iya. Ibu. Tetangga saya. Ya. Isabella. Iya. Jadi tetangga saya itu suka berbuat baik ya, pengajian, kajian Islami. Ya, saya sebagai tetangga juga senang ya melihat aktivitas baik kan itu ya, termasuk ya aktivitas yang baik, bersyukur. Tetapi makin ke sini itu Makin ke situ. ya makin ke sini itu kita lihat itu kok dia itu kayaknya tidak mencari ilmu ya jadi kadang-kadang dia tuh kalau dateng itu suka banyak foto ya, kalau habis pengajian begitu tuh sering upload foto banyak gitu di Facebook gitu ya. Memang dia makin kesini makin cantik. Soalnya Ibu cemburu. setelah habis oplas hidung sama seller bibir itu, jadi makin cantik gitu ya. Jadi kalau itu suka upload. Kok Ibu bisa tahu habis operasi batik tuh ya? Uploadnya di Facebook itu juga ada kata-kata mutiaranya gitu banyak gitu ya. Contohnya. Nah, contohnya nggak bisa nyebutin ya, saking banyaknya ya. Quotes gitu lah ya. Quotes kayak yang tadi. Tuhan Ini saya berikan seperti aku itu. hidung 5 cm lagi. Gitu. Ya. Nah, ya kadang-kadang alhamdulillah ini nih seperti itulah ya, seperti yang Rezeki tadi. anak soleha gitu kali. Iya. Jadi aku mah cantik, Iya. badannya juga. Cantik. Ya, gitu kan? Iya, seperti itu ya. Terus? Nah, sebenarnya kalau pamer aurat, Iya. padahal masih baru ngikutin pengajian gitu Iya. Kak. Nah itu bagaimana? Cukup ya ayah. Cukup Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin acara kayak pengajian, upload foto-foto, ditambah seolah-olah ingin menunjukkan hasil perbedaan dia dari masa ke masa. Cantik hidungnya, wajahnya, kulitnya putih gitu. Silakan dijawab ya. Bunda, hati-hati dengan kesombongan, betul? Apa yang bisa bikin orang sombong biasanya karena 4 hal. Karena apa? 4 hal. 1, orang sombong karena hartanya. Contohnya Korun. Siapa? Ibu tahu Korun? Kenal. Di mana kenalan sama Korun? Satu arisan sama Korun gue. Jawab, Korun uangnya dikit apa banyak? Korun miskin apa kaya? Pertanyaannya, Korun mulia atau hina? Apa yang membuat Korun hina? Karena sombong di hatinya. Betul? 2, orang bisa sombong karena pangkat jabatan. Contohnya Fir'aun. Betul? Maka izin mohon maaf, yang sedang di atas jangan sombong. Yang sedang di bawah jangan putus asa. Karena hakikatnya pangkat jabatan itu hanyalah titipan dari Allah. Betul? Maka hati-hati. Yang kedua, orang bisa sombong karena pangkat jabatan. Betul?
Yang ketiga, orang juga bisa sombong karena tampilan yang dia miliki. Gantengnya, cantiknya, mohon maaf. Ini yang ngasih siapa? Allah. Semua orang diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, betul? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan engkau dengan bentuk yang paling sempurna. Sekaligus ini menunjukkan kepada kita larangan. Hati-hati melakukan operasi apa namanya? Jika tidak ada sebabnya, jika tidak ada alasannya, jika tidak ada yang menyangkut urusan sehat, madorot, maslahat yang bisa kita hadirkan, jangan merubah ciptaan Allah. Karena yang Allah kasih itu udah yang paling sempurna, betul? Termasuk Bunda jangan menghina orang lain yang secara fisiknya mungkin dalam pandangan kita tidak baik. Kalau kita menghina orang lain, menghina ciptaan Allah, berarti menghina siapa? Allah. Menghina Allah yang menciptakannya. Makanya jangan sok cantik. Jangan sok merasa paling menawan, betul? Paras ada masanya. Iya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Jatuh, kendor berarti. Betul. Sekarang kenceng, mungkin besok Kendor. Ntar kenceng, ntar kendor. Ntar kenceng, ntar kendor. Jangan, hati-hati. Bagi Allah merubah seseorang mudah atau tidak? Bunda, jangan. Bunda, jangan sibuk mempercantik fisik. Sibuklah mempercantik hati. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap. Kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Iya. Dan yang keempat, hati-hati orang bisa sombong karena amal ibadahnya. Betul? Merasa diri paling baik. Betul? Merasa diri paling soleh. Hati-hati, boleh jadi kesombongan di hati yang akan membuatmu tidak akan pernah mencium wanginya surga. Kata Nabi, barang siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar bidhi dzarrah, kecil itu kesombongan, maka dia tidak akan pernah mencium wanginya surga. Berarti banyakin istighfar. Kita nggak tahu juga. Jangan-jangan selama ini ada di hati kita kesombongan itu. Betul? 4 hal yang bisa bikin kita sombong. 1, sombong karena apa ini? Ini jari, Bu. Sombong karena harta, sombong karena pangkat jabatan, sombong karena paras penampilan, dan yang keempat sombong karena amal ibadah. Perbuatan yang tadi teman ibu lakukan khawatir masuk ke dalam kesombongan. Ingatkan tetangga ibu agar semua yang dia hadirkan berbuah kebaikan. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Ya. Oke, baik. Sekarang siapa yang menanya selanjutnya? Oke, Ibu. Iya. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama gede. Bismillah, awalin segala sesuatu dengan bismillah ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Iya. Perkenalkan, nama saya Ibu Iyah Kudriah Ya. dari Majelis Taklim Al Fikri Mauk Tangerang. Mauk Tangerang. Tepuk tangan untuk orang Mauk Tangerang. Silakan Ibu Iya. Iya, mohon maaf, saya mau cerita. Iya. Tapi bukan bermaksud saya untuk menceritakan aib adik saya ya. Gini, kemarin
adik saya itu dikata-katai oleh teman-teman perempuannya. Oh, astagfirullahaladzim. Katanya adik perempuan saya itu bukan orang baik-baik atau bukan perempuan benar gitu ya. Karena sering karaokean di luaran, bahkan sering pulang sampai pagi gitu. Tapi tanpa mereka ketahui, adik perempuan saya itu rajin ibadahnya AA, seperti sholat 5 waktu dia kerjakan, sholat sunnah-sunnahnya pun dia kerjakan itu. Bahkan di setiap habis sholat maghrib dia sering mengaji Al-Quran. Kapan karaokeannya kalau masih ngaji? Karaokeannya tiap malam minggu mungkin. Oh, berarti dia belum berangkat itu kali ya. Karena Kayaknya sekarang sih, mungkin Bada Isa kali karaoke-nya. malam minggu Oh, malam minggu aja. Malam Cuma seminggu minggu. sekali. ya kalau Bada Isa kan nggak rame, kalau malam minggu rame. Oh iya, malam minggu. Ya, malam Gitu. minggu. Nah, jadi dia walaupun seperti itu dia sering sekali gitu kalau setiap habis sholat maghrib dia tuh mengaji Al-Quran. Bahkan dia itu sering melaksanakan puasa-puasa sunnah, seperti puasa Senin, seperti puasa Kamis. Nah, Senin Kamis berarti ya. tapi ini ya, nah setelah adik perempuan saya itu tahu tuh ayah, dia dikata-katai oleh temannya, Direndahkan, dihina gitu. dihina gitu, karena dia itu tidak tidak membalas, dia memilih lebih diam gitu kan, karena dia itu tidak mau ibadahnya itu dipamerkan atau memamerkan ibadahnya gitu ayah. Dia memilih diam. Nah, setelah dia memilih diam gitu ayah, tuh Bang Bedu saya jadi lupa. Setelah dia memilih diam, Dia diam, dia tidak mau memamerkan ibadahnya karena kata adik perempuan saya, ibadah itu rahasia. Nah, bukan semua orang itu harus tahu. Nah, jadi nah, jalan solusi diam yang diambil oleh adik perempuan saya itu baik atau tidak? Atau apakah adik perempuan saya itu harus berkata jujur kepada teman-temannya gitu bahwa dia ibadah? Itu saja Terima kasih. Terima kasih Bang Bedu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iya, terima kasih Iya. Bu Iya. Terima kasih Bu ya. Iya, terima kasih Bu ya. Iya, pada dipanggil semua tuh Bu ya. Adiknya ya punya hobi yang dianggap miring oleh sebagian orang, bahkan sempat dihina dan direndahkan karena kesukaannya gitu kan, atau mungkin kesibukannya. Padahal adiknya juga termasuk orang yang ahli ibadah juga, tanpa diketahui oleh orang banyak ternyata ibadahnya lebih rajin, mungkin bisa jadi lebih rajin daripada orang yang menghina dan merendahkannya. Nah, adik ini memilih diam untuk tidak membalas ucapan atau remehan atau hinaan dari orang lain. Nah, bagaimana sih sikap adiknya ini seperti apa, benar atau tidak, atau baiknya seperti apa? Di segmen sebelumnya Ibu Iya bertanya kepada Ahilman tentang kondisi adiknya yang selalu dihina dan direndahkan karena hobinya atau entah mungkin pekerjaannya, saya tidak tahu, karena hobinya karaoke. Dibilang wanita nggak bener, dibilang wanita yang macam-macam lah ya, direndahkan, dihina. Tapi sesungguhnya adiknya Ibu Iya ini ahli ibadah, ibadahnya rajin sekali, sholatnya yang wajib dijalankan, yang sunnah juga dijalankan, puasanya juga dijalankan, ibadahnya juga bagus lah bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian adiknya Ibu Iya tuh memilih diam untuk tidak membalas. Nah, sikap diamnya ini apakah baik? Karena hari demi hari kan nggak tahan juga mungkin ya, tidak jelas siap. Apakah perlu diklarifikasi? Gue juga sholat loh gitu loh. Atau yang baiknya seperti apa gitu? Silakan. Bunda. Ada 3 sikap terbaik untuk menghadapi hinaan atau fitnahan orang lain kepada kita. Ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama sikapnya adalah tenangkan hatimu. Kita belajar tenang dulu. Betul? Jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu sebelum kita cari tahu benar atau tidak. Khawatirnya begini,
adiknya bunda itu dikomporin sama teman yang lainnya. Khawatirnya begini, tahu nggak lo? Teman kita ngomongin begini. Kan kadang kita suka kepancing kan? Tenangin hati kita dulu. Kalau kita dihina, percayalah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghina dapat dosa di hadapan Allah, betul? Tidak ada ruginya sebenarnya kalau kita ada yang menghina. Tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya kalau ada yang nyakitin kita. Yang rugi itu kalau kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Jawab yang keras. Bisakah kita menyenangkan semua orang? Tidak. Bisakah semua orang mencintai kita? Bisakah semua orang senang sama kita? Baginda Muhammad SAW manusia paling sempurna, amalnya sempurna, dosanya dimaksum. Apakah masih ada yang membenci Nabi Muhammad? Apakah ada yang menghina Nabi Muhammad? Apakah ada yang mencaci maki Nabi Muhammad? Beliau dengan segala kesempurnaannya masih ada yang menghinanya. Apalagi kita yang tidak sempurna, betul? Kalau semua orang baik sama kita, dari mana kita mendapatkan pahala sabar? Betul? Kalau semua orang nyenengin kita, maka dari mana kita mendapatkan pahala memaafkan? Maka yang pertama, tenangkan hatimu. Yang kedua, sikapnya klarifikasi. Jangan mendiamkan sesuatu yang tidak benar. Khawatirnya orang sangka itu kebenaran. Betul? Kita punya hak membela. Bela. Apalagi kalau sudah menyangkut agama kita. Apalagi kalau sudah menyangkut harga diri kita. Kita punya harga diri untuk membela. Betul? Klarifikasi. Dalam bahasa Islam namanya tabayyun. Namanya apa? Tabayyun. Bunda tanya sama orang yang ngomongin bunda, ada masalah apa sih? Di mana masalahnya? Kamu nggak tahu amalan saya apa? Kok mudah-mudahnya kamu bilang saya begini begitu? Bunda punya hak membela, betul? Udah membela, tapi tetap dia masih menghina kita. Yang ketiga, serahkan kepada siapa? Allah. Biarkan waktu yang menjawabnya. Betul? Biarkan semesta yang mengarahkannya. Bunda sayang, sibuk menceritakan kepada orang lain gak ada habisnya. Betul? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, jangan terlalu sering menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu. Yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Orang kalau udah benci sama kita, kita berbuat baik aja, tetap aja jelek, buruk, betul? Berarti ini pelajaran, jangan terlalu membuktikan tentang diri kita kepada manusia. Cukuplah buktikan amal kita di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Baik, Ahilman, terima kasih untuk tausiahnya. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Ahilman. Untuk tema kita pada hari ini, sudahi pamer syariahmu itu, ya. Jangan pamer syariah berjamaah, dan karena Allah Maha tahu seberapa kuat ibadah kita. Dan hati-hati dengan ibadah kita, jangan sampai ada kesombongan sedikit pun dalam apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai ada kesombongan sedikit pun. Dan ingat kita ada 4 hal yang membuat kita jadi sombong: harta kita, pangkat jabatan kita, paras wajah kita, dan juga amal ibadah kita. Itulah, hati-hati dengan kesombongan. Baik, untuk kita, semoga kita selalu dapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita terjemah, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita jalankan dan ada manfaatnya tentunya, dan apa yang menjadi hajat dari keinginan kita Allah kabulkan.